Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reka Maulana dengan NIM 0222057911. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalia dengan NPM 0222058131. Perkenalkan, nama saya Farah Bisa Kalima dengan NPM 0222058611. Perkenalkan, saya Yusrina Fatul Najwa NPM 0222056731. Perkenalkan, saya Anadwi Bayi Barani NPM 0222056621. Perkenalkan, nama saya Astri Wiranda dengan NPM 0222057171. Kami kelompok dari perlindungan konsumen dengan mata kuliah perlindungan konsumen yang diambil oleh Bapak Hatidia Miki, Prematura, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis kasus nyata terkait pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu kasus kontroversi najis wine, klaim halal yang menyesatkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek dengan bobot nilai 50%. Di mana kami akan membedah kasus ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Mengapa kami memilih kasus ini? Karena kasus ini sangat viral dan menyentuh aspek fundamental hak konsumen di Indonesia, yaitu hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk yang halal, serta kejujuran pelaku usaha dalam beriklan. Mari kita masuk ke fakta kasus. Pada pertengahan tahun 2023, publik dihebohkan dengan munculnya produk bernama Natix. Produk ini dikemas mewah layaknya red wine, namun dipromosikan secara masif sebagai wine halal atau jus anggur fermentasi tanpa alkohol. Banyak konsumen muslim membelinya karena percaya pada klaim tersebut dan adanya logo halal yang dipamerkan. Namun kekecewaan muncul ketika terungkap bahwa produk tersebut sebenarnya memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi dan memabukkan bagi sebagian orang. Pihak Majelis Ulama Indonesia dan BPJPH kemudian mengklarifikasi bahwa sertifikat halal yang dimiliki Natix sebenarnya adalah untuk produk jus buah anggur, bukan untuk wine. Ini menimbulkan sengketa antara konsumen yang merasa tertipu dengan pelaku usaha. Dalam perspektif hukum, tindakan pelaku usaha Natix jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran utama terdapat pada Pasal 8 Ayat 1 huruf F. Pasal ini secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi. Di sini, janji halal adalah poin kuncinya ketika produk tersebut terbukti mengandung zat halal, etanol tinggi, maka janji pada label tersebut telah dilanggar. Ini bukan sekedar kesalahan marketing, tapi pelanggaran hukum. Benar sekali. Selain itu, kita juga harus melihat pasal 7 huruf B yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Memanipulasi persepsi konsumen dengan mendaftarkan izin sebagai jus anggur, tapi menjualnya dengan branding wine halal adalah bentuk ketidakjujuran informasi. Akibatnya, hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 huruf C, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, telah direbut. Konsumen membeli karena percaya info tersebut, padahal jika tahu fakta sebenarnya, mereka tidak akan membelinya. Menurut pendapat kelompok kami, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 62 UU PK karena telah menimbulkan kerugian imaterial berupa keresahan bagi konsumen muslim. Bagaimana dari kasus ini? Berdasarkan penelusuran kami, kasus ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pemilik merek Natix telah ditetapkan sebagai
Selain itu, BPJPH secara resmi telah mencabut sertifikat halal untuk produk tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap konsumen agar tidak ada lagi korban yang tertipu. Proses hukum ini menjadi bukti bahwa UU Perlindungan Konsumen aktif bekerja untuk menjerut pelaku usaha yang nakal. Laporan terkait produk Nabis Wine yang diklaim sebagai wine halal dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2023 telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Perkembangan utama dari kasus pelaporan tersebut yaitu pencabutan sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama secara resmi mencabut sertifikat halal produk Nabis setelah ditemukan adanya manipulasi dalam proses pengajuan atau melalui mekanisme self-declare dan hasil uji laboratorium menunjukkan kadar alkohol yang tinggi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa produk Nabis haram dikonsumsi karena mengandung alkohol dan sifatnya memabukkan. Sesuai dengan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Konsumen yang merasa tertipu karena klaim halal telah melaporkan produsen berinisial BY ke Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian dalam hal ini di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah memproses laporan tersebut, termasuk memeriksa pelapor dan mengirim sampel produk ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For untuk pengecekan kandungan alkohol. Status terkini, berita terkini yang tersedia hingga September 2023 menunjukkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh polisi dengan fokus pada penelusuran kandungan alkohol dan dugaan pelanggaran undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Perlindungan konsumen dan jaminan produk halal hingga saat ini belum ada informasi mengenai putusan pengadilan akhir atau perkembangan terbaru setelah tahap penyelidikan tersebut dipublikasi secara luas di media. Sebagai kesimpulan, kasus Nabis mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama, bagi pelaku usaha jangan pernah memberikan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi label demi keuntungan. Lalu yang kedua, bagi konsumen kita harus lebih kritis dan teliti sebelum membeli produk meskipun ada gerakan viral. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis ini bermanfaat dan memenuhi tujuan pembelajaran untuk mampu menganalisis kasus nyata perlindungan konsumen. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih.